Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sumber dana dan alokasi dana bank. Saya sendiri, Yudi Irawan. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber-sumber dana bank. 1. Dana bank itu sendiri. Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. 2. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. 3. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik, dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. 2. Dana dari masyarakat. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya, dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito berjangka atau term deposit yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan. Dana dari masyarakat terdiri atas yang pertama, giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pemindah uang. Sedangkan cek atau biliet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, deposito berjangka. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank. Yang ketiga, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau biliet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rensa, NPM 718411825. Saya akan meneruskan penjelasan dari saudara Yudi Irawan. Yang ketiga adalah dana pinjaman. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek
dari bank lain melalui interbank call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah clearing atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia. Likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, sumber dana lain. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI adalah yang diluncurkan Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan likuiditas ini terjadi karena penarikan dana secara tiba-tiba dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut tidak siap melayani kejadian tersebut. Dalam pengertian lain, dikatakan bahwa BLBI adalah fasilitas yang kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu adanya ketidakseimbangan likuiditas antara penerima dana dan pada bank-bank. Dalam BLBI sendiri terdapat 5 fasilitas dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda sebagai berikut. 1. Fasilitas yang diberikan untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu bila terjadi mismatch atau penerimaan dan penarikan dana baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fasilitas untuk jangka pendek dikenal dengan fasilitas diskonto 1, sedangkan fasilitas jangka panjang disebut dengan fasilitas diskonto 2. Yang kedua, dalam fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter SPBU, lelang atau bilateral. Yang ketiga, fasilitas dalam rangka penyihatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi. Yang keempat, fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan ras atau penarikan dana secara besar-besaran atau penarikan cadangan wajib dan saldo negatif atau saldo debit overdraft rekening bank di Indonesia. 5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia atau dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah. Yang kedua, pinjaman antar bank call money. Dana talangan atau tambahan yang bersumber dari lembaga keuangan bank. Call money diartikan sebagai dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama 7 tahun. Paling lama 7 hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembenahan. Ini adalah instrumen atau sarana yang paling mudah digunakan oleh bank-bank yang membutuhkan tambahan dana dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam keadaan darurat atau mendesak maupun dalam keadaan biasa. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, surat berharga atau surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bangsa sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Pengalokasian dana perbankan.
Pengertian pengalokasian dana perbankan adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset-aset yang dianggap menguntungkan bank. Kan baru baca. Oke, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Riki Saldi Argianto, NPM 718411828. Yang pertama, primersi reserve. Prioritas umum dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dana akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada bank. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan, terutama untuk menghadapi kemungkinan penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan pencairan kredit atau kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank debitor kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di dalam notaris publik. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan kedua dana ke dalam non cash liquid aset liquid yang bukan cash yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat, dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain surat berharga pasar uang atau SPU, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga surat berharga jangka pendek lainnya. 3. Loan portofolio. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit loan. Dalam dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan sekundari reservenya yang merupakan suplemen bagi bank dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Penentuan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, reserve requirement. Ketentuan bagi setiap bank untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak yang berhasil dihimpuninya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Yang kedua, loan to deposit rasio adalah antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% besarnya modal bank yang bersangkutan. Yang keempat, prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada setiap portofolio. Alokasi bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penamaan dalam pinjaman, penamaan dalam bentuk surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan di lingkungan bank. Alokasi atau pengamanan dana bank yang terakhir meskipun dikaitkan dengan strategi menjaga likuiditas bank adalah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap seperti pemberian tanah, pembangunan gedung, kantor baik kantor pusat, kantor cabang
pembantu maupun kantor kas, peralatan operasional bank seperti komputer, PASJIMI, sistem komunikasi antar cabang, kendaraan bermotor dan aktiva tetap lainnya. Investasi tersebut di atas termasuk aktiva tetap berbentuk hardware, software, konsultan, bantuan teknis dan lainnya yang ditunjukkan untuk memperlancar kegiatan operasional bank.